Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama saudara-saudari yang terkasih. Hari ini adalah hari penutupan bulan keluarga tahun 2022 yang memiliki tema keluarga yang ikut serta karya Allah. Namun tentunya dengan berakhirnya bulan keluarga bukan berarti apa-apa yang baik yang telah kita lakukan selama bulan keluarga terlupakan di bulan-bulan kemudian. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa warta lisan. Yang pertama yaitu mengingatkan kita bersama, kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus tanggal 7 Agustus 2022. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan diri melalui ibadah-ibadah persiapan perjamuan kudus yang kemarin sudah kita ikuti di ibadah keluarga, dan nanti di gereja akan disiapkan ibadah persiapan terakhir bagi warga jemaat dan juga anggota majelis tanggal 6 Agustus 2022 pukul 17.30 di gereja. Jadi nanti monggo memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian akan ada pengakuan dan tekad bersama. Pada saat jemaat berdiri, mohon memperhatikan layar. Kita akan secara litani bersaut-sautan. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengingatkan untuk handphone mohon digetar sehingga tidak mengganggu kekhidmatan ibadah kita. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ibadah kita akan dilayani oleh Saudari Pikar Meti Elizabeth. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama dan kedua. Hai masyurkanlah. Dipanggil Allah untuk bersekutu, baik dalam persekutuan gereja dan persekutuan keluarga. Sebagai manusia yang bersekutu, sudah seharusnya diri kita terarah bagi yang lain. Mari bersama-sama kita menyanyikan kembali lagu Kunaikkan Syukurku. Siang begitu besar.
Mari kita menerima khotum dan salam. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saya bersyukur pada sore hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan salam, menyapa kanan, kiri, depan, belakang, memberikan senyuman termanis karena pada sore hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Jadi walaupun terhalang dengan masker dan senyumnya nggak kelihatan, tapi pesan senyumnya sampai ke hati, puji Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari terkasih, ibadah kita pada sore hari ini sekaligus dengan menutup bulan keluarga. Selama 1 bulan belakangan ini kita diundang untuk semakin mengenal keluarga, beribadah bersama-sama dengan keluarga, merefleksikan kasih Kristus dalam keluarga kita. Kedepannya, walaupun bulan keluarga sudah ditutup pada ibadah pada sore hari ini, kiranya semangatnya selalu bisa kita hidupi hari demi hari. Jadi tidak perlu hanya dalam merayakan bulan keluarga kita beribadah bersama-sama keluarga ke gereja, tapi kedepannya bisa ke gereja bareng-bareng terus dengan keluarga. Jemaat diundang untuk berdiri kembali. Kita akan merefleksikan kehadiran Tuhan di tengah gereja yang sekarang dengan membaca dari Injil Matius pasal 18 ayat 2 sampai ayat yang 5. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Tugas kita semua bukan mengklaim siapa yang memiliki dan terbesar dalam kerajaan surga. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyebarkan kabar baik, kabar kerajaan surga ini kepada yang lain. Khususnya kepada keluarga kita, di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Kerajaan surga bukan perkara aku, kamu atau mereka, melainkan kami, kita. Karena kerajaan surga mengharuskan kita untuk mengabarkan kepada yang lain. Oleh karena itu Allah mengutus kita untuk menyebarkan kerajaan surga. Sudah selayaknya kita berbahagia karena kita dipercayakan untuk mewartakan kabar sukacita, yaitu kerajaan surga. Mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan ketiga, Ku Berbahagia. Kepunyaanku
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat sore ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Saat ini kami akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan dan juga memampukan kami agar bisa mendengar dan melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya yang disampaikan adalah kebenaran sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 12, ayat 13 sampai dengan 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Berbahagialah bagi kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga dimampukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semua nggih? Puji Tuhan. Saya senang ketika bertemu Bapak Ibu di gereja bisa senyum, apalagi tadi sudah menyapa kanan kirinya nggih. Walaupun pakai masker tetapi kita percaya senyumnya sampai ke hati kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diwartakan hari ini bersamaan dengan ibadahnya Nuansa Pemuda. Saya berharap meskipun usianya tidak muda lagi, tetapi semangatnya selalu muda nggih. Dan nanti setelah undur dari ibadah ini kiranya semangat mudanya itu masih terus-menerus dihidupi. Jadi enggak loyo setelah pulang dari ibadah ini. Iya, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan melihat sedikit cuplikan video. Banyak orang bilang, cerita hidup kita dimulai pada hari saat kita lahir. Baik, di rumah ya? Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih kerjain maker? Apa kamu punya keluarga kamu semua kerjain sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora. Paling berbakat di antara kamu. Ikut yuk. Aku di rumah aja deh. Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada. Baik. Kali. Kayak sayur. Hati Wan, anak band gak ada yang benar. Tuh kan. Hey, Wan. Awan. Jangan pernah lepasin adik-adik kamu.
Pohon udah gede. Dia juga punya kemauannya sendiri, nggak bisa lah terus-terusan dikekang. Sekarang waktunya jadi berani. Aman kok. Aja cuma pengen hidup kamu nantinya jauh lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak robot. Maaf ya Mas Angkasa. Aku gak bisa jadi kakak yang utuh buat kamu. Pada ngomongin apaan sih? Ada apaan di rumah ini yang aku nggak tahu apa? Kasar. Udah Bu, ini gak adil buat kita Bu. Gak ada caranya bahagia. Kalau sedih aja, gak tahu rasanya gak ada. Sampai kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Mereka gak perlu tahu tentang kesedihan ini. Ya, ada yang sudah pernah melihat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Biasanya pemuda ini kalau ke bioskop nonton nggak film ini? Ya. Atau mungkin pernah membaca buku dengan judul yang sama, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jadi tadi adalah video salah satu trailer dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Trailernya seperti itu, cuplikannya seperti itu. Film ini, kalau saya boleh menjelaskan kembali, guys, secara singkat saja, mengisahkan tentang keluarga yang kalau bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak terkasih, lihat di depan itu terlihat sangat sempurna gitu. Terlihat seorang ayah dan ibu yang sangat peduli kepada anaknya, tentang anak sulung yang dianggap menjadi seolah-olah menjadi kakak yang paling hebat, atau anak tengah yang bisa berhasil meraih mimpinya tadi dengan seni, dan anak bungsu yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita lihat awal video tadi itu terlihat seolah-olah keluarga yang sangat sempurna, keluarga yang bahagia. Tetapi ketika kita lihat mulai cuplikan ke tengah, ternyata udah mulai dibangun klimaksnya. Ternyata apa yang terlihat sempurna di depan ternyata tidak itu. Tidak. Ternyata keluarga tersebut juga mempunyai rahasia. Rahasia yang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Seperti seorang anak sulung yang ternyata diminta untuk terus-menerus bisa menjaga adik-adiknya dengan baik. Atau anak tengah yang sebenarnya diabaikan dan tidak terlalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Atau anak bungsu yang malah overdosis kasih sayang. Jadi apa-apa sama ayahnya tidak diperbolehkan dan harus dijagain oleh kakaknya yang pertama. Tidak hanya itu, tapi juga kedua orang tua yang pastinya juga mempunyai masalah yang berat dalam film tersebut. Ketika saya melihat video itu, saya merenungkan bahwa ternyata yang terjadi di dalam keluarga, karena setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing, dan setiap keluarga pasti punya rahasia yang tidak bisa diceritakan ke orang lain atau ke keluarga lain. Dan ternyata keluarga tersebut diam-diam kehilangan kepekaan terhadap apa yang terjadi antara satu anggota dengan anggota lain. Mereka memendam bebannya sendiri. Anak sulung memendam bebannya sendiri sebagai kakak, anak tengah, anak bungsu juga ayah dan ibunya. Saya juga ingat salah satu kutipan yang ada di film tersebut dan di buku tersebut, itu kutipannya seperti ini. Apa sih yang dikejar? Sekalimat apa sih yang dikejar, ketika saya membaca itu begitu mengena di hati saya. Dan ternyata kutipan tersebut selaras dengan kisah perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21,
yang bersama-sama akan kita refleksikan dan kita renungkan pada sore hari ini. Kalau Bapak Ibu sekalian baca, saudara-saudari terkasih baca, dalam kisah tersebut kita sudah sama-sama tahu kalau perikop ini itu mengenai Tuhan Yesus yang menyindir keras orang-orang yang meletakkan nilai diri dan kehidupannya pada seberapa besar harta atau materi yang dia punya atau dia miliki. Juga mewanti-wanti mengenai ketamakan yang juga bisa menjebak diri kita. Karena ketamakan itu terhadap harta atau terhadap kekayaan, terhadap hal-hal yang material itu hanyalah fana dan sementara. Bisa sewaktu-waktu hilang begitu saja. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-13, itu pada konteks saat itu, Tuhan Yesus kan sebagai rabi atau sebagai guru, dia sudah wajar untuk diminta pendapatnya mengenai suatu perkara. Dan saat ini ada salah seorang murid-muridnya Tuhan Yesus itu bertanya mengenai warisan. Dia meminta terhadap saudara, Tuhan Yesus menyampaikan ke saudaranya, tolong agar saudaranya itu berbagi warisan dengan aku. Seperti itu. Dari bacaan ini ada 3 poin yang saya refleksikan atau yang saya temukan. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus tidak menempatkan diri pada posisi hakim. Kenapa kita bisa sama-sama membaca di ayat yang ke-14? Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, pada ayat ini itu ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk bukan fokus pada ini bagaimana caranya bisa tersampaikan dengan baik atau bagaimana caranya supaya masalah ini selesai, pembagian mungkin warisan atau apanya, tetapi Tuhan Yesus lebih mengajak kepada saudara ini ya untuk kembali pada hati nuraninya, yaitu hati nurani terhadap saudara. Rasa kasih sayangnya terhadap saudara yang sedang terlibat masalah warisan tersebut. Jadi di hatinya tuh kayak di re hatinya gitu. Ini siapa aku? Siapa aku sehingga kamu mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu gitu. Supaya siapa aku? Aku bukan hakim yang akan menyelesaikan masalah warisan ini dengan saudara kamu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini ingin kembali memfokuskan pada hati itu saudara kamu loh, hati nurani saudara kamu, seperti itu. Lalu poin yang kedua adalah kecenderungan untuk jatuh dalam ketamakan. Ini kita bisa bersama-sama baca pada ayat yang 19 seperti ini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Juga pada ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketika membaca perikop ini, ketamaan itu konteksnya pada harta, pada kekayaan. Seberapa banyak harta yang bisa diperoleh atau sudah bagaimana caranya bisa menjaga hartanya yang banyak itu, kekayaannya yang banyak itu. Seolah-olah dengan memiliki banyak harta, banyak kekayaan, hidupnya itu bisa bahagia, hidupnya bisa penuh damai sejahtera. Padahal kembali lagi yang namanya harta, yang namanya kekayaan, dan yang namanya hal-hal material itu hanyalah sementara dan fana. Bisa saja pergi begitu saja. Bisa saja diambil begitu saja, bisa saja hilang begitu saja. Ketika seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal material, hal-hal yang bagaimana caranya
di kehidupan sehari-hari kita pikir dengan mendapatkannya kita akan bahagia, seperti mendapatkan harta yang banyak, atau mungkin kebanggaan atas prestasi tertentu, atau mungkin famous atau terkenal seperti itu hal-hal yang fana, yang sewaktu-waktu bisa hilang begitu saja. Karena itu kan sejatinya hanya berkat daripada Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Fokusnya bukan kepada berkatnya, tapi kita lebih dalam lagi fokusnya kepada Allah sang sumber berkat. Kita fokusnya kepada Allah, kepada Tuhan yang memberi berkat. Ketika fokus kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berada di masa yang senang, ketika kita merasa berada di masa yang lagi down, lagi sedih, kita tidak akan hilang. Kita tidak akan, kalau ceklek itu enggak yang ceklek banget. Karena kita percaya bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Meskipun berkatnya diambil, berkatnya hilang, tapi Allah sang sumber berkat itu tidak hilang. Lalu poin yang ketiga adalah sangatlah tidak bijaksana kalau kita meletakkan kebahagiaan kita hanya pada harta atau apa yang kita miliki. Ketika kita membaca perikop ini, saudara tersebut meletakkan kebahagiaan mereka, kebahagiaan dirinya kepada warisan. Makanya dia meminta kepada saudaranya untuk membagi warisan. Ini bisa dibaca kembali di ayat yang ke-13. Padahal kita menelisik lebih dalam lagi, ada jauh yang lebih penting daripada itu. Di poin yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk menekankan pada hati nurani, rasa kasih sayang kepada saudara kita. Di poin yang ketiga ini, ada yang jauh lebih penting daripada hal-hal material, yaitu kedekatan, relasi dengan saudara, rasa kasih sayang yang dibangun di antara saudara tersebut. Bahkan di dalam perumpamaan tersebut, di ayatnya yang ke-19, itu kita bisa lihat bahwa fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Dia egois, dia ingin fokusnya cuma dirinya sendiri. Gimana caranya harta yang aku punya ini bisa aku jaga, cukup buat aku. Dia enggak peduli sama orang lain, dia tidak melihat saudaranya lain yang mungkin sama-sama membutuhkan. Gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika kita fokus pada hal-hal material, hal-hal fana dan sementara, secara tidak langsung kita kehilangan kepekaan. Kita kehilangan kepekaan pada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu, yaitu relasi kita. Relasi kita kepada Allah sang sumber berkat, dan relasi kita terhadap saudara kita, sesama kita, keluarga kita yang kita kasihi. Jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita menjalani kehidupan ini, dalam membangun relasi dengan keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, kita sering terjebak pada hal-hal fana. Hal-hal yang kita anggap itu bisa memberi pride tersendiri bagi kita. Entah itu harta, entah itu ketenaran, entah itu prestasi. Kembali seperti kutipan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Apa sih yang dikejar? Apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari itu harta yang banyak. Sehingga kita bisa dipandang baik oleh orang lain. Atau mengagung-agungkan apa yang kita anggap dapat menjadi kebanggaan kita. Atau apa yang dapat menjadi kebanggaan sebuah keluarga. Contohnya seperti berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus, atau berhasil masuk ke sekolah atau universitas favorit. Hal-hal itu kan hal-hal yang fana, hal-hal yang untuk apa sih itu yang dicari? Fokusnya kan kepada Allah sang sumber berkat, bukan terhadap berkatnya. Seringkali kita tidak sadar kita mengejar hal-hal itu. Ketika kita mengejar hal-hal yang fana, secara tidak langsung kita sedikit lebih tamak. Kita itu bisa disebut sebagai tamak. Jadi tamak itu enggak hanya melulu mengenai harta dan kekayaan, tetapi sesuatu yang bisa memberi makan ego kita, sesuatu yang bisa kita sombongkan, itu sama saja seperti
tamak. Kita tamak akan pujian, kita tamak akan perhatian, seperti itu. Seringkali kadang ini yang juga saya jumpai di teman-teman saya, nggih. Kadang ada keluarga yang begitu keras dengan anaknya supaya bisa masuk sekolah favorit atau bisa supaya masuk universitas favorit. Supaya apa? Supaya bangga. Oh, ini anak saya bisa saya banggakan karena masuk sekolah atau universitas favorit. Atau mungkin sebagai anak-anak kita menuntut orang tua kita untuk ngasih uang jajan yang lebih. Jadi kita bisa gaya hidup yang mewah, nggih, HP-nya yang mungkin merek iPhone atau jalan-jalannya selalu ke mall, seperti itu. Atau mungkin secara tidak sadar kita menuntut pasangan kita untuk bisa selalu dapat diandalkan dan selalu kuat. Hidup bukan hanya tentang kefanaan yang ingin digapai saja. Aku ingin anakku sekolah di sini, atau aku ingin punya orang tua yang bisa kasih uang jajan banyak. Aku ingin punya saudara, kakak, adik yang bisa support aku, yang bisa dukung aku, bukan malah ngelek-ngelek itu aja gitu. Kalau yang kita kejar hanya pada terletak nilai-nilai itu saja, apa bedanya kita dengan orang kaya yang tamak itu tadi? Jangan sampai dengan hal tersebut itu membuat kita lupa bahwa ada jauh yang lebih penting daripada hal-hal material, yaitu kepekaan terhadap keluarga kita, kepedulian, kasih sayang. Seperti poin pertama tadi, Tuhan Yesus mengajak untuk kembali pada mengingatkan saudara untuk punya hati nurani, mengasihi saudaranya, dan juga relasi dengan Allah Sang Sumber Berkat dan relasi terhadap keluarganya. Gitu. Dengan kasih, kita bisa dimampukan untuk memfokuskan diri pada Allah Sang Sumber Kasih tadi, dan juga dimampukan untuk membangun keluarga yang saling memahami, saling mengerti, sehingga di dalamnya itu ada damai sejahtera, ada Allah yang dirasakan hadir di tempat itu. Sehingga relasi yang terbentuk di dalam keluarga itu, relasi yang saling mengerti, saling peka, saling peduli, saling tidak egois, saling memperhatikan. Karena fokusnya pada relasi, pada hati kita, perasaan kita, bagaimana kita peka terhadap saudara kita. Bukan hal-hal yang bisa kita banggakan terhadap dia, bukan hal-hal yang bisa kita dapat atau yang kita kita dapat untung apa dari itu, tapi bukan. Kita belajar jauh lebih dalam, yaitu belajar untuk membangun relasi kepada Allah Sang Sumber Berkat dan juga kepada keluarga kita. Untuk menutup renungan pada sore hari ini, kita akan kembali menonton salah satu cuplikan video. Semoga video ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bisa memahami apa yang dimaksud dengan kepedulian terhadap anggota, rasa kasih sayang itu. Masa. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumbuh. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama,
janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Tanpa banyak unai-nu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya. Maafin Nana ya Kak. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya Kak. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Janji takkan kemana-mana. Ya, jadi video ini tentang beberapa pasang yang diminta untuk saling bertatap-tatapan. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa sejarah yang sudah mereka lalui dalam kurun waktu itu, ternyata mereka rasa kasih sayangnya begitu besar, rasa pedulinya begitu besar, sehingga mereka menitikkan air mata. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang saat ini beribadah bersama keluarga atau teman, mungkin bisa ditengok kanan kirinya. Keluarga, dirasakan beribadah bersama keluarga, bersama teman mungkin, pemuda pasangan, mbah, kakek, nenek, gitu nggih. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Itu adalah salah satu lirik, penggalan lirik yang kita bisa dengar diputar-putar terus dalam video tersebut. Kiranya dalam penutupan bulan keluarga ini, mari kita tidak hanya mengejar pada hal-hal material yang fana, harta, kebanggaan, prestasi, atau apapun itu. Tetapi kita belajar untuk peka, untuk saling memahami, saling mengasihi secara tulus terhadap keluarga kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi anak yang bijaksana, kakak yang bijaksana,
adik yang bijaksana, pasangan yang bijaksana, dan juga teman dan sahabat yang bijaksana, serta menghadirkan kasih dan damai sejahtera dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Kalian langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus, dari anak Maria, tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Anak-anak adalah di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita tunduk dalam doa. Selamat sore ya Bapak, kembali kami hadir hadirat-Mu. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Engkau masih memberikan nafas kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kedua orang tua yang sangat hebat, yang selalu ada untuk kami, untuk membimbing kami dan mendidik kami supaya kami menjadi orang yang sukses ke depannya ya Tuhan. Terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan melalui orang tua kami. Ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan mereka. Berilah mereka rezeki yang melimpah, lindungi mereka dari semua hal yang berbahaya ya Tuhan, serta berikan mereka kebijaksanaan untuk membimbing kami anak-anaknya, supaya kami dapat tumbuh sesuai keinginan-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara kami, kakak kami, dan adik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing mereka, Tuhan senantiasa sertai mereka dalam pergumulannya, dalam hidupnya ya Tuhan, serta sertai dalam studi pendidikan maupun pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, selamat petang. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Pada petang hari ini kami tidak lupa berdoa untuk persekutuan gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan berkat-Mu, Engkau menyertai kami dari Majelis Agung hingga kami jemaatnya, supaya kami dapat menjadi terang dan garam di dunia ini untuk menyebarkan Injil-Mu ya Tuhan.
Dan juga kami bersyukur untuk sebulan ini kami telah merayakan dan melaksanakan bulan keluarga. Kiranya dengan bulan keluarga ini kami semakin erat dengan keluarga kami dan kami dapat menjadi keluarga yang erat dalam Gereja Kristen Jawi Wetan ya Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk kegiatan gereja, kegiatan HUT Gereja Kristen Jawi Wetan ya Tuhan yang akan dilaksanakan Selasa dan acara perjamuan kudus dan jalan sehat dan yang lain-lain. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati acara ini supaya dapat berjalan dari awal lancar hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Seluruh doa dan permohonan kami hanya kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapa, di surga kami juga berdoa untuk semua warga GJW yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Mungkin dalam rumah tangga, ekonomi, mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, turut bekerja dalam memberikan jalan keluarga yang terbaik. Dan kami juga berbuat dan juga untuk kesehatan warga jemaat Tuhan. Tuhan tolong jauhkan mereka semua dari wabah COVID yang masih ada di negara kami. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus kami yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan jamahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sore ini ingin menyerahkan berdoa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu supaya Engkau dapat memberkati bangsa Indonesia ini dari segala ancaman dan juga Engkau terus memberkati para perangkat pemerintahan yang dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga kepada para menteri-menteri yang bertugas dan juga sampai perangkat pemerintahan yang terkecil sekalipun. Engkau berkati agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang besar dan juga bangsa yang memiliki jiwa semangat dan bisa terus berguna bagi kerajaan. Kami juga berterima kasih untuk kerja keras para pemerintahan kami, para pemerintahan daerah maupun pemerintahan sipil, dan perangkat pemerintahan yang lain yang telah bekerja keras untuk bisa menghidupi bangsa ini dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan Yesus berkati agar para perangkat pemerintahan ini bisa selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kami juga berdoa untuk bulan ke depan yang akan memasuki bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami mohon jamahan tangan kasih-Mu agar kemerdekaan bangsa ini akan bisa menjadi suatu perintah bagi kami akan selalu bisa menjalankan semua tugas dan tanggung jawab bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, demikian. Syafaat yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya mampukanlah kami untuk terus memfokuskan hidup kami kepadamu, kepada Engkau, Allah Sang Sumber Kasih dan Allah Sang Maha Pemberi Berkat. Dan juga mampukanlah kami untuk kami bisa menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga kami. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh putramu, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Mari kita landasi pengumpulan persembahan ini dengan firman Allah dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Untuk pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian PKJ 146 bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Tak lupa kami juga doa bagi hamba-Mu di tempat ini, kiranya Engkau pakai beliau seturut dengan kehendak-Mu dan sertai dimanapun beliau berada. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan persembahan, kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati juga Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan, kiranya Engkau urapi dan berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini dan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan dan tekad bersama kita secara litani. Engkau berada di dunia tetapi bukan dari dunia.
kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Immanuel, Allah beserta kita. Jadilah keluarga Allah di mana setiap orang di dalam persekutuan harus menyebarkan dan memancarkan kasih bagi setiap sesamanya, baik sesama manusia dan sesama ciptaan. Kidung PKJ 177 kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Aku Tuhan semesta. Dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita, kita jalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Mari bersama-sama kita menerima berkat dan memohon berkat daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan. Senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Sampai Akhir Hidupku.
setia sampai akhir hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk dan dipersilahkan untuk mengambil saat teduh.